Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, Horas. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 April tahun 2026. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, kami berterima kasih untuk pagi ini, kami boleh menerima hidup dari-Mu. Semua itu karena berkat kasih-Mu kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar boleh hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sebagai tema menaruh pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus. Natsnya hari ini adalah terambil dari Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 dalam bahasa Indonesia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di dalam bahasa Batak, songon parohau ni Kristus Yesus ma parohau muna. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats firman Tuhan ini atau hari ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi. Dan saat itu Paulus sendiri sedang di dalam penjara. Dia sangat bersukacita dengan iman dan kesetiaan dari jemaat Filipi. Namun meskipun jemaat Filipi setia, mereka menghadapi suatu potensi konflik internal. Situasi inilah yang memotivasi Paulus untuk menyampaikan suratnya dengan menekankan kerendahan hati dan kesatuan dalam kehidupan berjemaat. Paulus meminta mereka untuk menunjukkan kedewasaan rohani yang seharusnya mereka tunjukkan dari sejak awal. Dan Paulus menjelaskan bagaimana mereka dapat melakukannya dalam kehidupan berjemaat, yaitu hendaknya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak melakukan apapun berdasarkan keegoisan atau kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Mereka harus menganggap orang lain lebih penting daripada diri mereka sendiri.
Mereka tidak boleh hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Setelah nasihat itu disampaikan, Paulus memberi mereka sebuah teladan yang patut dipertimbangkan dalam hidup bersama, yaitu Kristus. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, nasihat atau himbauan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus adalah nasihat untuk jemaat agar meniru atau memiliki hati dan pola pikir yang sama seperti yang dimiliki oleh Kristus. Secara khusus, Paulus berbicara tentang bagaimana Yesus yang adalah Tuhan rela melepaskan kemuliaannya dan merendahkan dirinya menjadi manusia dan mati di kayu salib. Yesus menyerahkan dirinya sebagai ungkapan kasih dan rela merendahkan dirinya untuk mengekspresikan atau mewujudkan kasih tersebut. Dia adalah teladan tertinggi dalam hal kasih dan kerendahan hati. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini tertulis di Yohanes 15 ayat 13. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk berpikir atau bersikap seperti itu, yaitu bersedia saling merendahkan hati demi kepentingan orang lain. Dengan cara itulah mereka dapat sehati sepikir, memiliki kasih yang sama, dan berniat untuk satu tujuan, dengan bersedia menundukkan kepentingan dan tujuan mereka sendiri demi kebaikan orang lain. Kerendahan hati adalah aspek dasar dan penting dalam kehidupan kekristenan, dan kita memiliki teladan yang sempurna tentang bagaimana menjadi seorang yang rendah hati, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, nats hari ini berlaku juga bagi kita. Di dalam hidup berjemaat, apakah itu di sektor-sektor, di gereja dalam bentuk persekutuan atau punguan, mulai dari sekolah minggu hingga lansia maupun bentuk persekutuan yang lainnya. Kita dipanggil untuk meniru, mengadopsi sikap Kristus sebagai landasan utama hubungan antar pribadi di dalam komunitas atau persekutuan, dan tercipta ataupun akan tercipta keharmonisan yang sejati. Juga menekankan pentingnya meneladani pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus, yaitu kerendahan hati, ketaatan, dan kasih yang tidak egois. Menekankan kerendahan hati yang sejati, di mana kepentingan orang lain diutamakan di atas kepentingan pribadi. Juga mencakup pengosongan diri, yaitu melepaskan hak kita, melepaskan reputasi kita, dan melayani sesama. Sama seperti Yesus mengambil rupa seorang hamba. Kerendahan hati dan ketaatan Kristus justru membawa diri Kristus atau dirinya ke dalam kemuliaan, karena Kristus ditinggikan setelah dia merendahkan dirinya. Mari kita dalam komunitas atau persekutuan kita menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus. Dengan memiliki pikiran dan perasaan dalam Kristus, perpecahan dapat dihindari dan tercipta kesatuan, kerukunan, sukacita, serta damai sejahtera. Dan ini berlaku juga termasuk di dalam kehidupan berkeluarga. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan pelajari. Bapa, ajar kami untuk tidak sombong atau tinggi hati atas sesama kami, tetapi memakai kekuatan yang Kau beri kepada kami untuk menopang mereka yang sedang lemah, apapun keadaannya, terutama mereka yang sedang lemah imannya. Bentuklah hati kami agar menyerupai Kristus yang hidup bukan untuk menyenangkan dirinya, tetapi untuk memikirkan dan menyelamatkan kami orang yang berdosa. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam Kristus kami memohon dan bersyukur. Amin.
mengakhiri renungan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.